Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami akan membahas soal nomor 13/28. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alivia Puspitasari nomor absen 2. Yang kedua, saya sendiri, Gabrielinda Sonia Aljawa nomor absen 12. Dan yang ketiga ada Nadifa Ramadhani Citra Haryani nomor absen 20. 13/28. Target costing MaxiDrive memproduksi berbagai macam suku cadang untuk rekreasi berperahu, termasuk roda gigi dan bagian poros penggerak untuk mesin perahu tempel bertenaga tinggi. Pabrik peralatan asli seperti Mercury dan Honda membeli komponen tersebut untuk digunakan pada mesin tempel yang besar dan bertenaga. Bagian tersebut dijual seharga $610 dan volume penjualan rata-rata 25.000 unit per tahun. Baru-baru ini, pesaing utama MaxiDrive menurunkan harga unit yang setara menjadi $550. Pasar sangat kompetitif, dan MaxiDrive menyadari bahwa ia harus memenuhi harga baru atau kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Manajemen mulai lebih memperhatikan biaya dan menegaskan kembali biaya standar yang ada. Controller kemudian mengumpulkan data biaya dan penggunaan berikut untuk tahun terakhir untuk memproduksi MaxiDrive sebanyak 25.000 unit. Yaitu bahan langsung dengan biaya yang dianggarkan sebesar $6.500.000, lalu harga asli sebesar $7 juta. Tenaga kerja langsung dengan biaya yang dianggarkan sebesar $2.500.000 dengan harga asli $2.625.000. Kemudian tenaga kerja tidak langsung, biaya yang dianggarkan sebesar $2.500.000 dengan harga asli $2.400.000. Kemudian inspeksi berupa jam dan biaya, kuantitas yang dianggarkan sebesar 920, biaya yang dianggarkan sebesar $300.000, dan kuantitas sebenarnya 1.000 jam dengan harga asli $350.000. Kemudian penanganan material berupa jumlah pembelian dan biaya, di mana kuantitas yang dianggarkan sebesar 3.500 dengan biaya yang dianggarkan sebesar $500.000, namun kuantitas sebenarnya sebesar 3.450 dengan harga asli $485.000. Lalu pemasangan mesin berupa jumlah dan biaya sebesar 1.400 kuantitas yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan sebesar $750.000. Lalu untuk kuantitas sebenarnya sebesar 1.500 dan harga asli sebenarnya berupa sebesar $725.000. Kemudian pengembalian dan pengerjaan ulang, jumlah waktu dan biaya, kuantitas yang dianggarkan sebesar 300 dan biaya yang dianggarkan sebanyak $80.000. Lalu untuk kuantitas sebenarnya sebesar 500 dengan harga asli $130.000. Sehingga total biaya yang dianggarkan sebesar $13.130.000 dan harga asli sebesar $13.715.000. Kemudian ditanya, yang pertama, hitung target biaya untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitas saat ini. Dan yang kedua, apakah target biaya dapat tercapai? Bagaimana? Lalu untuk nomor 1, biaya unit saat ini sama dengan biaya aktual dari pengembalian dan pengerjaan dibagi biaya ulang per unit, volume penjualan rata-rata per unit, sama dengan $13.715.000 dibagi 25.000, sama dengan $548,6. Laba saat ini per item sama dengan jumlah bagian penjualan dikurangi biaya unit saat ini, sama dengan $610 dikurangi $548,6, sama dengan $61,4. Jadi, biaya target untuk memenuhi harga yang kompetitif adalah
$550 dikurangi $61,4 sama dengan $488,6. Pengurangan $60 dari biaya saat ini. Lalu nomor 2, target biaya mungkin dapat dicapai dengan upaya dalam 2 bidang. Yang pertama, analisis biaya yang dianggarkan versus biaya aktual menunjukkan varians bahan yang tidak menguntungkan sebesar $500.000. Atau $7 juta dikurangi $6.500.000 atau $20 per unit, yang merupakan varians yang sangat signifikan. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan varians ini akan membuat perusahaan jauh lebih kompetitif. Perhatikan bahwa varians penggunaan tenaga kerja untuk tenaga kerja tidak langsung menguntungkan, dan varian tenaga kerja langsung tidak menguntungkan. Mungkin diperlukan pekerjaan tambahan untuk menetapkan standar. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Untuk yang selanjutnya, 2B, biaya standar menunjukkan varians tenaga kerja langsung yang tidak menguntungkan sebesar $125.000 diambil dari $2.625.000 dikurangi $2.500.000 atau $5 per unit. Suatu peluang untuk penghematan biaya. Untuk 2C, karena manajemen telah mengkonfirmasi ulang standar yang ada, kami akan menganggap varians yang tidak menguntungkan dapat dihilangkan, menghasilkan pengurangan biaya sebesar $25. Biaya produksi tersisa dapat dianggap sebagai biaya yang tidak menambah nilai, karena tidak menambah fungsionalitas atau kualitas produk. Upaya dapat dilakukan untuk mengurangi total biaya dari biaya produksi, yang sekarang berjumlah $4.090.000 atau $163,6 per unit yang signifikan. Mengingat pengungkit biaya non-nilai tambah, manajemen harus dapat menemukan tambahan penghematan biaya sebesar $35 yang diperlukan untuk mencapai biaya target. Perhatikan bahwa biaya inspeksi dan pengambilan dan pengerjaan ulang juga melebihi anggaran. Tidak hanya biaya ini tidak menambah nilai, tetapi juga meningkat di atas anggaran. Tanda kuat bahwa metode Kaizen harus digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.